Para siswa di kelas 3C serempak menoleh ke arah pintu saat daun pintu terbuka. Camilla melangkah masuk, langsung menarik perhatian semua orang. Tanpa ragu sedikit pun, dia berjalan lurus ke arah Arsian. Sosok yang telah mengubah atmosfer kelas ini menjadi ladang ketegangan setiap harinya. Ia menghentikan tangannya di atas meja Arsian, sama persis seperti yang ia lakukan sebelumnya. Tapi kali ini ada selembar kertas di tangannya. Dia meletakkannya tepat di hadapan Arsian sambil tersenyum lebar. Tanda tangan. Permintaan singkat itu membuat keheningan di ruangan pecah seketika. Nada bicara Camilla terhadap Arsian terdengar begitu santai. Namun yang terjadi selanjutnya justru makin mengejutkan semua orang. Tanpa berkata sepatah kata pun, Arsian mengambil pena dan langsung menandatangani dokumen yang Camilla letakkan di depannya. Apa? Kamu bahkan gak membacanya dulu? Bahkan Camilla sendiri terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka Arsian akan menyetujuinya begitu saja. Kau bilang aku boleh minta apa saja yang kuinginkan loh. Oh, Camilla terkekek pelan, terhibur oleh cara Arsian mengingat kembali ucapannya sendiri. Dokumen itu sebenarnya tidak rumit. Isinya hanya menyatakan bahwa Arsian akan membantunya merekrut para penyihir hitam. Meskipun hanya selembar kertas, dengan itu di tangan, dia memastikan bahwa Arsian tidak bisa begitu saja mengingkari janjinya. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ayo keluar. Menunjukkan sesuatu. Ayo. Ini bukan sesuatu yang bisa ia keluarkan di depan umum. Camilla menarik lengan Arsian dan membawanya keluar. Ada rasa senang dan berdebar-debar dalam dirinya. Akhirnya, dia merasa telah mengamankan tiket emas menuju kekayaan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa suasana di ruang kelas membeku seketika. Seolah-olah seember air es telah dituangkan ke seluruh ruangan. Itu benar-benar Arsian? Gak mungkin. Dia pasti sudah gila. Para murid menatap ke arah Arsian yang ditarik keluar oleh Camilla dengan ekspresi yang nyaris sama. Benar-benar tercengang. Barusan Arsian membiarkan seseorang menyentuhnya. Gak mungkin. Semua orang di ruangan itu tahu betapa bencinya Arsian terhadap kontak fisik. Seorang siswa yang pernah secara tidak sengaja menyentuh pundaknya dan hampir kehilangan lengannya hanya bisa tertawa hambar. Apapun yang dia mau katanya. Aku gak salah dengar kan? Arsian Sepra, dari semua orang, dia yang mengucapkan kata-kata itu. Saat seluruh kelas dipenuhi bisik-bisik kebingungan, satu sosok diam-diam mengawasi tempat di mana Camilla dan Arsian tadi berdiri. Orang itu adalah Petro. Halo. Halo. Wah, lihat siapa yang malu-malu sekarang. Baru gak ketemu sehari, sudah berubah jadi pemalu. Sier mengintip dari belakang kakaknya, persis seperti saat mereka pertama kali bertemu. Aku sudah tahu ini bakal terjadi, jadi aku datang dengan persiapan. Camilla mengeluarkan sebuah kantong berisi kue kering yang dia buat bersama bantuan Perol. Aku membuat ini khusus untukmu. Terima kasih. Sier maju dengan ragu-ragu, mengambil satu kue dan mulai menggigitnya. Anak itu tampak takjub mengetahui bahwa dia masih bisa makan, bahkan setelah meninggal. Seperti permen sebelumnya, kue itu hancur menjadi partikel hitam dan lenyap di udara. Aku ingin terus memberinya makan. Entah karena tubuhnya yang begitu kurus atau cara makannya yang mirip hamster, Camilla jadi merasa ingin terus memberinya makanan. Apa yang ingin kau tunjukkan padaku? Suara Arsian membuyarkan lamunannya. Benar. Camilla merogoh tasnya dan mengeluarkan batu mineral hitam itu. Begitu Arsian melihatnya, matanya langsung berkilat tajam. Sebuah batu mana? Arsian terdiam cukup lama, membolak-balik batu mana itu di tangannya. Begitu sihirnya mengalir ke dalam mineral tersebut, warnanya berubah lagi, menjadi biru terang yang mencolok. Seperti dugaanku. Itu adalah batu mana hasil pemurnian. Warna ini persis seperti batu mana yang pernah dipamerkan Duk Jabilon untuk mengejek Duk Sorpel bertahun-tahun lalu. Menarik. Setelah mengamati batu itu cukup lama, Arsian akhirnya membuka mulutnya. Para tetua pasti akan kehilangan akal saat melihat ini. Batu ini bukan hanya kuat,
Kualitasnya melampaui semua batu mana terbaik di benua ini. Bahkan dalam ukuran sekecil ini yang tidak lebih besar dari jari, dia sudah memancarkan energi sihir yang belum pernah ada sebelumnya. Itu ukuran yang paling kecil. Apa? Mata Arsian membelalak. Jika ini yang paling kecil, berarti ada yang lebih besar. Iyap. Hah? Arsian menatap batu mana di tangannya dengan rasa takjub yang baru. Apa yang kamu inginkan? Tambang yang menghasilkan batu mana ini milikku. Camilla menyilangkan tangan di pinggang dan mendongakkan dagunya dengan bangga. Namun kepercayaan dirinya perlahan menguap saat tatapan Arsian terus menempel padanya, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menatap Camilla seakan bertanya, "Terus kenapa?" "Aku butuh kekuatan para penyihir hitam, seperti yang baru saja kamu lihat. Batu ini hanya merespon sihir mereka, tapi begitu dimurnikan, bahkan penyihir putih pun bisa menggunakannya juga." "Kau memintaku untuk menghubungkanmu?" "Iya." Camilla sedikit terkejut. Betapa cepatnya Arsian langsung menangkap maksudnya. "Akan kusampaikan padanya." "Hah? Dia? Ayahku?" "Apa ini? Untukmu. Dari siapa?" "Seorang wanita." Mata Duksepra menyipit saat menatap mineral hitam yang dilemparkan Arsian ke atas mejanya. Itu bukan batu mana biru hasil pemurnian yang sebelumnya diperlihatkan Arsian, melainkan sampel mentah yang diberikan Camilla. Arsian tidak berniat menjelaskan apapun dan membiarkan ayahnya menilai sendiri material tersebut. Batu mana kualitas rendah? Ekspresi sang Duk yang awalnya acuh berubah saat dia mengambil mineral itu dan memeriksanya lebih seksama. Apa yang dia inginkan? Tatapan dinginnya beralih pada Arsian, yang membalasnya dengan sikap yang sama dinginnya. Sebuah kesepakatan. Bawa dia ke sini. Besok. Itu saja. Arsian pergi tanpa berkata lebih lanjut. Dan Duksepra pun tidak menoleh untuk melihatnya pergi. Kapan semua ini akan berakhir? Arsian berhenti dengan tangan masih memegang gagang pintu. Apa aku masih harus menunggu lebih lama lagi? Nada suara sang Duk tetap datar, begitu pula ekspresinya. Aku ingin ini cepat selesai. Aku lelah menunggu. Tanpa menjawab, Arsian menutup pintu di belakangnya dan melangkah pergi. Barulah Duksepra menoleh ke arah tempat putranya berdiri beberapa saat yang lalu. Dengan desahan pelan, dia kembali mengalihkan perhatian pada batu mana yang kini telah berubah menjadi biru tua. Seorang wanita. Baru saat itu ia menyadari betapa tidak biasanya semua ini. Arsian tidak pernah melakukan apapun atas permintaan orang lain sebelumnya, apalagi datang kepadanya secara sukarela. Duksepra menatap pintu itu dengan sorot mata yang tidak biasa. Lebih normal dari yang aku bayangkan. Camilla terkejut melihat betapa biasanya penampakan wilayah Duksepra, meskipun reputasinya terdengar menyeramkan. Desas-desus tentang kematian dan kegelapan membuatnya membayangkan sesuatu yang lebih mencekam, tetapi kediaman itu ternyata cukup biasa. Selamat datang. Bahkan para stafnya terlihat normal. Camilla mengikuti Arsian melewati rumah besar itu sambil disambut sopan oleh para pelayan. Akhirnya, mereka tiba di ruang kerja Duksepra. Tanpa repot-repot mengetuk, Arsian langsung membuka pintu. Camilla terkejut oleh sikap seenaknya itu, lalu buru-buru mengatur ekspresi wajahnya dan melangkah masuk. Di balik meja, duduk seorang pria paruh baya. Camilla tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya dalam diam. Apakah Arsian akan tumbuh menjadi seperti dia? Dengan rambut hitam pekat, mata dingin tanpa emosi, dan wajah yang tampak seperti dipahat dari batu, kemiripan antar keduanya sangatlah jelas. Senang bertemu dengan Anda, saya Camilla Sorpel. Tidak terduga. Maaf, tidak terduga. Apa maksudnya? Camilla memiringkan kepalanya bingung mendengar gumaman Duksepra saat pria itu bangkit dari tempat duduknya. Duduklah. Ah iya, begitu ia duduk, sang Duk langsung masuk ke inti pembicaraan. Kau ingin membuat kesepakatan? Camilla tidak ragu sedikit pun. Dia langsung mengajukan tawarannya dengan senyum cerah. Saya ingin Anda membantu memurnikan dan menjual batu-batu ini. Saya akan menawarkan 10% dari keuntungannya. Duk tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dalam diam.
menganalisis dirinya. Tanpa penyihir hitam, ini tidak ada nilainya. Pernyataan yang lugas, tapi Camilla tidak gentar. Benar, tapi ini juga sumber daya yang pasti diincar oleh penyihir hitam. Ia tetap tersenyum, wajahnya tampak santai, tapi setiap kata yang ia ucapkan mengandung makna. Jadi, bagaimana kalau kalian tidak mau? Haruskah aku membiarkannya jadi sampah? Bagaimanapun juga, tambangnya itu milikku. Keduanya saling menatap lama, seolah tengah beradu kekuatan diam-diam. Akhirnya, sang duk mengangguk. Jika kau berjanji untuk menjualnya pada kami lebih dulu, kami terima kesepakatannya. Deal? Hah? Maksud saya, terima kasih. Karena memang sudah berniat menyerahkan urusan penjualan padanya, syarat itu bukan apa-apa. Bahkan kalau perlu, Camilla siap memberikan persentase keuntungan yang lebih besar. Camilla membungkuk dengan hormat. Saya akan kembali membawa kontraknya. Baiklah. Bagian yang ia pikir akan paling sulit ternyata berjalan dengan lancar, dan senyumnya makin merekah. Ngomong-ngomong, suara sang duk menghentikannya tepat saat ia hendak beranjak pergi. Divine Beast keluarga kami sepertinya mengagumimu. Apa? Camilla membeku lalu menunduk. Di sana, di kakinya, seekor serigala hitam sedang meletakkan kepalanya di pangkuannya. Dia tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ini adalah Divine Beast keluarga Sepra. Iya, Anda tahu, lelaki ini tajam sekali. Camilla sebenarnya sudah berusaha mengabaikan serigala itu, tapi rupanya tatapan-tatapannya yang sesekali melirik ke bawah telah membocorkan perasaannya. Duk Sepra langsung menyadarinya. Aku tidak menyangka ada orang di luar keluarga kami yang bisa melihatnya. Meski serigala itu tidak sedang dalam wujud yang dipanggil sepenuhnya, sang duk tetap bisa merasakan keberadaannya. Melihat makhluk itu tertarik pada Camilla, dia mengamatinya dalam diam. Rumor tentang Lady dari keluarga Sorpel memang sedang santer belakangan ini. Katanya, dia menemukan telur Divine Beast keluarga mereka ya. Meskipun belum diumumkan secara resmi, kalangan tertentu sudah mengetahui kebenarannya. Saya juga merasa itu menarik, kata Camilla sambil menghela napas kecil. Saya biasanya tidak mencampuri urusan orang lain, tapi tatapannya tidak beralih dari sang duk, atau lebih tepatnya dari sosok yang menempel padanya. Kenapa anak itu memeluk Anda seperti itu? Sosok hantu yang sedang memeluk leher Duk Sepra itu menatap dengan mata berlinang, seolah memohon tanpa suara. Sier, ya, anak laki-laki itu yang sedang menggigit cookies menatap Camilla dengan penuh rasa ingin tahu. Arsian baru saja pergi untuk membeli minuman setelah Camilla beralasan bahwa Sier kehausan. Secara alami, anak itu tetap tinggal di sisinya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada cookies. Boleh aku tanya sesuatu? Sier mengangguk kecil, memberi isyarat agar Camilla melanjutkan. Camilla ragu sejenak sebelum mengutarakan pertanyaan yang sudah lama mengganjal di pikirannya. Bekas luka di punggungmu itu... Anak laki-laki itu membeku. Cookies di tangannya terhenti setengah jalan ke mulutnya. Camilla memang jarang peduli pada masa lalu para hantu, tapi yang satu ini terus membekas di benaknya. Aku tidak bisa mengabaikannya. Pakaian anak itu yang compang-camping dan bekas luka kemerahan yang terlihat di baliknya menyampaikan satu hal dengan jelas. Itu adalah bekas cambukan, kemungkinan besar dari sebuah pecut. Apakah kakakmu yang melakukan itu? Tidak. Meski sang anak menyangkalnya dengan sangat keras, Camilla sudah tahu jawabannya sejak awal. Dia melihat sendiri bagaimana Arsian langsung berlari pergi untuk membeli makanan saat Sier mengeluh lapar. Tidak mungkin pria seperti itu menyakiti adiknya sendiri, kecuali dia benar-benar psikopat. Meski begitu, Camilla tetap berharap pertanyaannya bisa membuat anak itu mau bicara. Lalu, siapa yang melakukannya? Ayah. Ayah. Iya, ayah kami. Itu adalah jawaban yang sebenarnya sudah dia duga. Pelaku kekerasan terhadap anak seringkali justru adalah orang terdekat. Tapi kakakku... Namun, kalimat Sier berikutnya benar-benar mematahkan semua perkiraannya.
Kakak selalu menerima pukulan dari ayah setiap hari tanpa henti. Lalu kamu? Aku tidak pernah dipukul. Luka ini kudapat saat mencoba melindungi kakak dari pukulan. Begitu Sier mulai bicara, kata-katanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Berbeda dengan Sier yang lemah sejak lahir, Arsian telah menanggung pukulan dari sang ayah sejak usianya 5 tahun. Alasannya? Ayah bilang itu perlu agar bisa menjadi tuan dari Divine Beast. Kebencian, amarah, dendam, semua emosi itu harus ditanam dan ditumbuhkan dalam waktu lama agar bisa menaklukkan Divine Beast dan menjadikannya miliknya sendiri. Ujian terakhir dari cara didik kejam itu, kami dikurung selama 3 bulan. Mereka diperintahkan untuk membunuh orang terdekat mereka dan mengabaikan kematiannya dalam ingatan. Dikurung dalam ruang sempit dan gelap, mereka tidak akan dibebaskan sampai hanya tersisa 1 orang yang hidup. Kakak dibebaskan hanya setelah aku mati. Keluarga macam apa ini? Gila semua. Itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa Kamila tarik setelah mendengar cerita itu. Keluarga Sepra benar-benar sudah tidak waras. Jadi, semua kepala keluarga sebelumnya dididik seperti ini untuk mewarisi posisi sebagai kepala keluarga. Semakin banyak yang ia dengar, semakin Kamila memahami kenapa Sier terlihat begitu menyedihkan. Tubuhnya kurus, lemah, dan wajahnya selalu murung seolah memikul beban besar. Kamila mengosongkan kantong kuenya dan menyuapi Sier sebanyak mungkin. Sejujurnya, datang ke tempat ini hari ini terasa sangat tidak nyaman. Aku hanya datang untuk urusan bisnis lalu langsung pergi. Tapi Sier yang biasanya selalu menempel pada Arsian, kini berdiri di hadapan pria yang telah mendorongnya menuju kematian. Aku kasihan padanya. Namun pemandangan yang Kamila lihat saat memasuki kantor Duk Sepra sungguh di luar dugaan. Begitu ia masuk, Sier langsung berlari ke arah Duk Sepra. Ia mengira anak itu akan mencekik ayahnya karena kebencian. Jika memang itu niatnya, Kamila tidak akan menghentikannya. Namun yang terjadi selanjutnya membuat Kamila tertegun. Bukannya menyerang, Sier justru merangkul leher ayahnya dan mulai menangis dalam diam dengan ekspresi yang dipenuhi kesedihan. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam drama keluarga, tapi Kamila awalnya berniat menjaga pertemuan ini tetap profesional. Namun dia tidak bisa menahan diri lagi. Kenapa anak itu terlihat begitu patah hati? Mendengar pertanyaannya, sikap dingin Duk Sepra untuk pertama kalinya retak. Sier menangis. Baik Arsian maupun Sang Duk mengajukan pertanyaan yang sama secara bersamaan. Kamila mengangguk pelan. Sampai saat ini, keduanya memang menyadari keberadaan Sier. Arsian mengira Sier tetap berada di dekat ayah mereka karena kebencian. Sementara Duk Sepra mengira asap hitam yang mengelilinginya hanyalah roh tersesat lain. Sesuatu yang umum di sekitar keluarga mereka. Benarkah itu Sier? Untuk sesaat, sorot mata dingin Duk Sepra tampak goyah. Kerapuhan itu cepat menghilang, namun matanya tetap terpaku pada tempat di mana Sier berdiri. Itu saja, Arsian bertanya dengan suara pelan. Apa tidak ada yang ingin kau katakan? Tidak ada. Arsian membanting tangannya ke atas meja. Sama sekali tidak ada. Tidak ada yang ingin kau katakan pada putra yang kau bunuh. Tinju Arsian menghantam meja lagi, mematahkan sebagian sisinya. Kau benar-benar tidak punya sepatah kata pun untuk dikatakan saat anak yang kau bunuh berdiri tepat di depanmu. Haruskah aku bicara? Apa? Arsian mengepalkan tinjunya erat-erat, melangkah mendekati Sang Duk seolah akan mengajarnya kapan saja. Tunggu. Kamila meraih lengan Arsian. Lepaskan. Suara rendah dan dinginnya membuat bulu kuduknya meremang, tapi ia tetap menggenggam erat. Aku bukannya ingin ikut campur urusan keluargamu, tapi dia menatap Duk Sepra sekali lagi. Tidak bisakah kamu lihat? Sier berdiri di depan ayahnya, menghalangi jalanmu. Sier membuka kedua lengannya lebar, matanya yang penuh air mata memohon dalam diam. Maafkan aku, Kak. Aku sungguh minta maaf. Berkali-kali suara kecil Sier terus mengulang permintaan maafnya. Dia bilang dia minta maaf.
Sekali lagi, Kamila merasa dirinya menjadi penerjemah bagi yang telah tiada. Kenapa kamu minta maaf? Arsyan menggertakkan giginya sambil menatap tajam ke arah Sangduk. Kenapa adiknya malah melindungi pria ini?